bejo banget bisa lulus tes tanpa mikir. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video ini sesuai janjiku, aku mau menceritakan salah seorang PMI Korea yang lulus tes tanpa mikir yo. Ini serius mas, ada beneran. Dan ini salah satu orang yang satu kota, bahkan satu LPK dan satu kelas dengan saya saat belajar bahasa Korea. Sebut saja teman kita ini namanya Kipli yo. Karena emang masnya ini dipanggil Kipli. Banyak banget teman-teman yang nanya, ada nggak yang lulus karena bejoyo ini, Mas Kipli ini. Mas Kipli ini adalah salah satu orang yang tak bilang beruntung, bejo banget 1001. Karena Mas Kipli ini satu kelas sama saya dan saya tahu pasti gimana Mas Kipli ini belajar di kelas, gimana dia menangkap pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan bahkan ini Mas Kipli bukan tergolong orang yang rajin yo koyoke, tetapi kalau di rumah rajin nggak tahu, karena di LPK juga Mas Kipli ini jarang untuk duduk di depan, bahkan sering telat dan beberapa kali nggak masuk gitu guys. Dan saat waktu itu 2015 belajar, terus 2016 gak ada ujian, Mas Kipli kemana aku juga nggak tahu karena ini bukan orang yang akrab sama saya. Terus setelah 2017 itu diadain tryout, Mas Kipli juga ikut tryout. Tetapi tryoutnya ini mendapatkan nilai yang masih sama kayak 2015, kan ada latihan-latihan soal itu biasanya Mas Kipli dapat nilai kisaran 150, 140 seperti itu. Dan saat tryout tak denger-dengar seingatku ini juga sama 140, bahkan ini masuk ke dalam golongan yang dikhawatirkan nggak lulus, karena di LPK kan ada beberapa golongan yang ini insya Allah udah lulus aman, dan ini adalah golongan-golongan yang tidak lulus, jadi udah dikategorikan seperti itu guys. Singkat cerita, hingga akhirnya ini tibalah jadwal ujian enggak, nanti dulu cerita dulu ini. Bahkan di dalam kelas itu ketika teman-teman banyak yang mengadakan challenge-challenge yang dapat nilai sedikit pas tryout ini, yang dapat nilai sedikit ini traktir bakso seperti itu. Ini Mas Kipli sepertinya ini nggak ikut, nggak seperti itu, bahkan nggak bergaul dengan banyak orang juga. Orang yang menengan guys, menengan dan kelihatan polos begitu. Nggak tahu, tapi entah amalan apa yang dilakukan nggak tahu, bisa bejo banget. Langsung saja kita ke poinnya. Singkat cerita, ini tibalah dapat jadwal ujian. Mas Kipli ini dapat jadwal ujian Sabtu pagi sama kayak aku Terus masuk diantar ke Solo. Ke Solo ini masuk ke dalam ruangan, tetapi Mas Kipli ini dapat ruangan yang beda sama saya. Terus setelah masuk ke dalam ruangan ini terjadi hal-hal yang nggak masuk akal guys. Tak pikir juga masuk akal. Menurut cerita penuturan masnya ini, dia masuk ke dalam ruangan itu dapat pengawas yang kayak gini. Ini pengawasnya bener-bener berhati mulia. Aku jadi pengawas nek kene, aku yang duwe anak saumurane sampean semua. Aku punya anak-anak seumuran teman-teman ini semua. Aku tahu nyari kerjaan di Indonesia susah, makanya teman-teman sampai pengen ke luar negeri, pengen ke Korea, dan tesnya sangat sulit. Aku tahu seperti itu. Jadi untuk saat ini teman-teman yang mau turun-turunan atau mau minta contekan, monggo, yang paling penting jangan berisik. Ini dibilangin seperti itu, Masya Allah, beneran guys. Dan setelah dibilangin seperti itu, langsung orang-orang terdiam, ini beneran enggak. Tetapi setelah bilang begitu, ini pengawasnya langsung di pintu. Biasanya sebelum mulai ujian ini kan ada pengecekan soalnya guys. Sebelum apa setelah dimulai ada pengecekan kan dari pihak orang Koreanya. Dan ini nanti ngomongi dia, nanti kalau misal tak suruh diem jangan pindah dari tempat. Jadi intinya ini boleh contekan, nggak boleh pindah dari tempat. Yo ngangguk ngono tok. Yo wes. Terus
gimana Mas, apakah Mas Kipli bisa nyontek? Sebenarnya jujur dulu pas ujian itu aku inget itu soalnya AB-AB yo, tetapi nggak tahu nih nyonteknya nyilang atau gimana. Mas Kipli ini nyontek salah satu teman kita sama-sama CPMI. Beliau bilang, "Mas, aku niru sampean yo." Dan ini yang dicontekin ini katanya orang Cilacap. Ini Cilacap kan terkenal dengan ngapaknya. Masnya ini menjawab begini, "Ya wes niru ya niru. Yang penting aja ganggu konsentrasinya nyong." Ngono kuwi, guys. Jadi seperti itu ya. Akhirnya Mas Kipli ini nyontek dengan tenangnya, nggak mikir, langsung dibunder-bunderi ngono tok, wis wantui banget. Dan pengawasnya ini ndek pintu ada apa orang Korea yang meriksa ini ngode, disuruh diem gitu, disuruh diem, udah diem semua, anteng, pura-pura mikir. Setelah pengawasnya ini pergi, ini langsung nyontek lagi Mas Kipli. Dan Mas Kipli pun nggak tahu, dilelah kok yang diconteki ini kok nilainya lumayan. Jadi Mas Kipli termasuk beruntung ya, karena singkat cerita udah selesai. Setelah selesai pulang nunggu pengumuman, Mas Kipli pun dinyatakan lulus, guys. Buat masnya yang nyontek ini nggak tahu tadinya lulus atau nggak tahu. Mas Kipli ini bener-bener nyontek punyanya dia. Buat masnya ini bener-bener orang baik, sampai udah berjasa di hidupnya Mas Kipli ini. Mas Kipli entah udah balas budi atau belum, jangan lupa Mas Kipli untuk balas budi sama masnya Cilacap ini, karena sampean diconteki loh. Buat masnya mungkin yang merasa pernah nyontaki orang di Solo Sabtu pagi, ninggo iya ujiannya di Solo kan, silahkan tulis di kolom komentar. Nggak tahu entah amalan apa yang dilakukan Mas Kipli, aku juga kurang tahu. Tetapi setelah sampai sini aku ketemu sama teman-temanku yang tetangganya Mas Kipli. Emang Mas Kipli ini dari sekolah, dari lulus itu juga termasuk orang-orang yang beruntung, karena ini bisa kerja nenggo AHM juga. AHM itu pabrik yang gede guys, yang melalui seleksi dan lain-lain dia bisa lolos di situ. Terus bahkan sampai kemarin aku denger itu beliau ini Mas Kipli ini cuti nikah, udah dapat jodoh, bahkan pun melebihi teman-temanku dua ini belum pada nikah. Aku juga kelewatan guys, aku juga belum nikah. Ini beruntung banget loh, udah bisa cuti, bisa nikah. Nggak tahu amalan apa yang dilakukan, nggak tahu, entah karena zikir-zikir atau mungkin tirakat apa, aku juga kurang tahu. Misal nanti teman-teman penasaran, nanti tak sempetin dia tak kontak, misal ketemu tak ajakin cerita-cerita ya guys yo. Karena nggak mungkin kalau misal ini tanpa amalan atau apa, nggak mungkin yo. Atau entah karena doa orang tua. Pokoknya gini guys, intinya buat teman-teman semuanya, yang paling penting itu fokus untuk belajar, menambah kemampuan teman-teman, dimantapkan pengetahuannya, penguasaan materi ini penting banget. Jangan ngandelin bejo, karena sampean bukan Mas Kipli. Karena kalau Mas Kipli ini udah pasti lulus dan udah bejo. Intinya terus tebarkan kebaikan, jangan lupa untuk berusaha, dan yang terakhir jangan lupa untuk berusaha dan berdoa. Dan yang terakhir, kita harus tahu pasrah akan takdir Gusti Allah. Ya wes guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Intinya jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan sampai mikir untuk mencari joki ya guys ya. Karena kalau misal teman-teman nanti pakai joki ketahuan, itu udah pasti ketahuan sih. Itu akan didis, nggak boleh ikut tes selamanya, akan di blacklist seperti itu. Intinya percaya dengan kemampuan kita lah. Yakin, jangan melakukan hal-hal yang curang kecuali menemui hal seperti Mas Kipli ini. Ya wes, sekali lagi terima kasih. Salam Subhasito.